Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada sore ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita tentang membahas sebuah kitab akidah, yang mana di antara motivasi kita adalah untuk melatih kemampuan kita dalam membaca kitab gundul ya. Dan di sini kita insya Allah akan gantian berusaha membaca, lalu menerjemahkan dan mengi'rabkan dari kitab yang ringkas ini. Baik, dan hari ini pertemuan kedua setelah sebelumnya kita membaca muqaddimah. Pertama kemarin kita mengenal tentang Dinul Islami ya. Dan kemarin kita sudah sampai di halaman 7. Maka kita lanjutkan pembahasan kita pada sore ini di halaman yang 8 ya. Di sini halaman 9 berarti tentang rukun Islam. Dan kemarin kita sudah tulis daftar qori ya. Insyaallah kita urutkan berdasarkan nama aja ya. Baik, di sini yang pertama Abu Naufa yang udah baca minggu kemarin mungkin bisa dikasih ke teman yang belum baca. Abu Naufa kemarin baca ya? Ustaz. Sudah baca? Sudah, Ustaz. Sudah. Coba kita panggil Pak Muhammad, hadir Pak Muhammad. Pak Muhammad belum ya? Pak Azani sudah baca. Muhammad Rifki sudah ya? Sudah. Baik. Ustaz Rino nggak ada. Baik, Pak Muhammad Asep. Hadir Muhammad Asep, Pak Muhammad Asep. Hadir, Ustaz. Baik. Kita coba Pak Asep ya. Kita baca Arkanul Islami. Tafadhol Pak Asep. Arkanul Islami. Asasuhul lati ya. Ini jamak ya, usus. Ya, ususuhu. Asusuhul lati Yanbani alaiha wahiyya khamsatun. Mazkuratun fi ma rawahu. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya. Islamu ala khamsatin ala an yuwahidallaha wa fi riwayati ala khamsin ya, wa fi riwayatin ala khamsin. Wa fi riwayatin ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa iqamis salata wa ita'iz zakata wa siyami ramadhana wal hajja. Wal haji ya. Kalau kita baca iqami berarti dari awal tadi syahadati ya. Syahadati. Jadi karena dia badal ke khamsin. Syahadati wa iqami wa ita'i wa siyami wal haji. Lanjut, faqala rajulun samituhu min Rasulillahi sallallahu faqala rajulun al hajju. Ya, Ustaz. Ketinggalan satu baris. Oh, tinggal satu baris. Sampai di mana tadi, Ustaz? Faqala rajulun al hajju wasiyamu ramadhana qala la siyamu ramadhana wal hajju hakadha samituhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tafaqun alaihi wal lafdzul muslimin. Mumtaz, wal lafdzu li muslimin. Baik. Tarjim. Rukun Islam. Ya. Rukun Islam, dasar-dasarnya, asas-asasnya yaitu rukun Islam adalah gitu ya, kan khabar ini. Rukun Islam adalah asas yang dibangun di atasnya. Yang dibangun Islam di atasnya ya. Yang dibangun Islam di atasnya, dan dia adalah 5. Ada 5 yang disebutkan di dalam riwayat. Dan dia ada 5
sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ibnu Umar ya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berkata, Islam dibangun di atas 5. Atas yaitu di atas mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah, dan di dalam riwayat ala khamsin. Dalam riwayat lain ala khamsin. Ala khamsin syahadat. Kalau riwayat tadi ala khamsatin, kalau ini ala khamsin ya. Jadi perbedaan riwayat ya. Ya. Yang pertama apa? Syahadat. Syahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad hambanya, abduhu adalah rasulnya. Bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Nah, yang kedua adalah dan menegakkan sholat, dan menunaikan zakat, dan saum Ramadan, dan haji. Ya. Faqala rajulun, maka seorang laki-laki berkata. Orang laki-laki berkata, al-hajj, haji, siam Ramadan. Apa maksudnya? Ya, ini dari riwayat Muslim, Ustaz. Ya, ketika tadi disampaikan bahwasannya rukun Islam ada 5, siam Ramadan sama haji, seorang laki berkata, tidak, haji dulu baru puasa katanya. Maka dia mengatakan faqala rajulun al-hajju wa siam Ramadan, haji baru puasa. Faqala, maka dibalas maka dibalas la siam Ramadan. Tidak, tapi puasa Ramadan dulu baru puasa Ramadan dulu baru haji. Dan seperti itu saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini perkataan Ibnu Umar ya. Seperti inilah saya mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, muttafaqun alaih. Walilafzil Muslim, dan di dalam lafaz Muslim. Apa maksud muttafaqun alaih? Muttafaqun alaih. Sepakat atasnya ya. Siapa yang sepakat? Bukhari dan Muslim. Nah, jadi hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Tapi lafaz yang dipakai di sini adalah lafaznya Muslim. Wallafzu li muslimin. Taib. Barakallahu fi Pak Asep. Kita coba i'rab beberapa. Arkanu, apa i'rab arkanu? Yang pertama arkanu judul ini. Mubtada. Ya. Ini khobar, Ustaz. Khobar, mumtaz. Khobar dari mubtada yang dihapus ya. Hada atau hadhihi arkanul islami. Nah, islami apa? Mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih. Ususuhu, apa i'rab ususuhu? Ususuhu ini arkanu al-islami, asas Islam. Berarti badal, Ustaz ya? Salah. Tadi kita artikan rukun Islam itu adalah khobar. Khobar, nah. Arkanu mubtada, usus khobarnya. Maka kita baca dhammah, ususuhu. Khamsatun, apa i'rab khamsatun? Khamsatun. Wahia khamsatun. Arkan khobar 2, Ustaz ya? Lihat. Wahia khamsatun. Khamsatun apa? Wahia, dia ada 5. 5. Berarti 5 apa? Ada khobar. 5 khobar. Ya, 5 khobar. Wahia kan mubtada, Ustaz. Wahia mubtada. Iya, mumtaz. Ibnu, apa i'rab ibnu ini? Ibnu. Rawahu Ibnu Amr. Ini mudhof, Ustaz ya, sebagai mubtada. Mubtada. Dia mudhof betul, tapi i'rabnya apa? Mubtada salah. Coba cek lagi. Sebagaimana disebutkan di dalam, coba artinya lagi, Ustaz. Dia sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu. Diriwayatkan oleh riwayat khobar, Ustaz ya. Khobar dari siapa? Riwayat. Rawahu ini fi'il atau isim? Maka harus fi'il. Fa'il, Ustaz. Nah, rawahu ini fi'il. Hunya maf'ul bih. Maka Ibnu fa'il ya. Fa'il dari rawa, mumtaz. Rawahu Ibnu, berarti Ibnu fa'il dari rawa. Fa'il dari rawahu. Taib. Kita baca Umaro, apa i'rab Umaro? Ibnu Umaro ini maf'ul ya. Mudhofun ilaih. Mudhof ilaih. Kenapa fathah? Karena dia ghair munsharif. Ghair munsharif. Mumtaz. Taib. Rajulun. Nah, apa i'rab rajulun? Mana Ustaz? Rajulun. Nih, saya garis bawahi. Yang di bawah. Hmm. Faqala rajulun, fa'il Ustaz. Fa'il, mumtaz.
Abduhu, ke atas sedikit. Apa i'rab abduhu? Muhammadan abduhu badal. Salah. Wa anna khobar Ustaz. Khobar an? Khobar anna. Ya, khobar ana. Baik. Barakallahu fiik Pak Asep. Barakallah. Jazakumullah khair. Baik, kita lanjut. Ya. Baik, Pak Asep satu lagi. Enggak apa-apa, 2 paragraf. Al-awwalu amma syahadatu ya. Anna la ilaha illallah. Amma syahadatu an la ya. An la ilaha illallah. Wa La anna ilaha illallah atau Allahu? la ilaha Illallahu ya. illallahu. Ya. Ya. Harus tahu harokat lafaz tauhid. Bacanya la ilaha illallahu. Nah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa hiya al-i'tiqadu. Ya. Al-jazimu. Ya, al-jazimu mu'abbir anhu bil lisani atau mu'abbar ya, ini si maf'ul ya. Al-i'tiqadul jazimu mu'abbaru anhu ya. Mu'abbaru anhu bil lisani bihadhihi syahadati. Bihadhihi syahadati. Oh ya, bihadhihi syahadati ka'annahu bijismihi ya. Ini salah. Ini ya seharusnya ya. Ka'annahu yajzimuhu fi dzalika. Ka'annahu yajzimuhu fi dzalika musyahidun lahu. Ya, musyahidun lahu. Wa innama ju'ilat. Ya. Hadhihi wa innama ju'ilat hadhihi syahadatu. Ya. Ruknan wahidan ma'a ta'addudi masyhudi bih. Ma'a ta'addudi masyhudi bihi. Mumtaz. Baik, artikan. Dan adapun syahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad abduhu hambanya dan rasulnya. Dan dia, maka dia adalah, maknanya adalah yaitu ya. Maka ini makna syahadat la ilaha illallah. Apa makna dari kalimat tauhid kita? Itu lafaz syahadat kita. Yaitu maknanya adalah al-i'tiqad al-jazim. Apa arti i'tiqad al-jazim? Keyakinan yang kokoh ya. Oh, keyakinan. Ya, keyakinan yang kuat. Al-mu'abbar anhu bil lisan. Yang ditakbirkan, yang diucapkan ya dengan lisan. Pertama dia harus i'tiqad, harus ada dari hati. Yang kedua harus diucapkan dengan lisan. Ya. Bihadhihi syahadah, mu'abbar bil lisan bihadhihi syahadah, harus diucapkan dengan lisan dengan menggunakan lafaz syahadat ini. Harus pakai lafaz syahadat ini, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, ka'annahu, seakan-akan dia, lanjut. Seakan dia bijismi. Ya jazimuhu fi dzalik, menjazamkannya apa dia? Mengongkohkannya, memastikannya. Ya. Di dalam itu wa musyahidun lahu, dan menyaksikannya. Jadi dinamakan syahadat dari kata syahadah. Syahadah itu kan artinya apa? Melihat, ya kan? Maka ketika antum baca asyhadu an la ilaha illallah, maka pertama antum seakan-akan melihat langsung kesaksian itu. Nah, ka'annahu musyahidun lahu. Maka musyahidun khobar dari kana ya. Lanjut. Innama, dan ketika ju'ilat, dijadikan ada syahadat innama ju'ilat, bahwasanya dijadikan syahadat ini ruknan wahidan. Ruknan ini satu. Rukna wahidan. Ya. Rukun yang pertama. Enggak, satu rukun ya. Rukun yang satu. Maksudnya hanya saja dijadikan syahadat ini, lafaz syahadat ini satu rukun, ma'a ta'addudil masyhudi bihi. Bersamaan dengan berjumlahnya yang disaksikan. Yang disaksikan, yang dipersaksikan berapa orang Pak Asep? Dua. Mana itu? Allah
dia bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua dia bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan. Baik, berarti masyhudnya itu yang dipersaksikan itu ada 2. Tapi rukunnya 1 ya kan? Maksudnya dia nggak boleh dipisahkan. Kalau antum diusuruh mengucapkan syahadat, nggak boleh antum pisahkan hanya la ilaha illallah saja. Harus membaca 2 ini langsung. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini sebenarnya masih ada lanjutan di bawahnya, tapi nggak apa-apa sampai di sini dulu. Kita lihat i'rabnya. Apa i'rab ilaha, Pak Asad? La ilaha, la nafil jinsi, isim. Isim la. Ya, isim la ya. Dari la ini la nafilil lil jinsi. Baik, Muhammadan. Wa anna ini isim anna. Isim inna ya. Isim anna betul. Muhammadan. Abduhu khabarnya ya. Khabar. Al-jazimu. Fahya al-i'tiqadil jazimu. Ini natsat ya? Naat ya, mumtaz. Syahadati. Bihada syahadati. Syahadati ini mudhafun syarih, bukan. Khabar. Bihada dengan syahadat ini. I'tiqad menjazimkan. Nah, nggak usah jauh-jauh, kembali aja ke sini. Bihazihi. Ya. Mubtada khobar. Salah. Bihadhihi syahadati. Ini mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih dari siapa? Bihadhihi. Hazihi nggak boleh jadi mudhaf. Oh enggak. Mubtada asy-syahadat. Syahadati. Oh iya. Dengan kesaksian ini. Syahadat badal. Badal Pak. Dari hazihi ya. Betul. Kan isim isyarah, kalau ada alif lam setelahnya badal ya? Badal betul. Mumtaz. Baik, ruknan, apa ya ruknan? Ruknan ini apa? Istisna Ustaz ya? Mana istisnanya? Istisna. Ruknan rukun. Ruknan ini mau mansub dia. Ruknan ini masdar bukan, Ustaz? Enggak, dia isim tapi kan dibaca mansub, ruknan. Apa i'rabnya? Syahadatan. Hadhihi syahadatan ruknan. Hal bukan, Ustaz? Bukan. Ruknan. Baik, yang lain mungkin mau bantu? Maf'ul bih, Ustaz. Maf'ul bih. Maf'ul bih Pak Asep. Ya. Maf'ul bih dari ju'ilat ya. Jadi ju'ilat ini kan fi'ilnya majhul. Oh iya. Fi'il majhul ini hanya merofakkan maf'ul bih 1 saja. Maka syahadatu ini dinamakan naibul fa'il. Naibul fa'il karena dia maf'ul bih 1. Yang maf'ul bih 2-nya tetap mansub. Yang rukunannya tetap dimansub sebagai maf'ul bih 2 ya. Cuma kalau di sini tetap kita bilang dia maf'ul bih. Syahadatu tadi badal dari hazihi sebagai naibul fa'il. Nah. Baik, barakallahu fiik Pak Asep, jazakumullah khair. Baik. Man yukmil? Nah, Saat Ireng. Saat Ireng hadir ya? Saat Ireng audionya belum di-on kan nih? Baik, kita skip dulu. Pak Nasruddin hadir? Enggak ada ya? Speaker sudah ya? Pak Madan. Baik, enggak ada. Ustaz Eko Abu Ibrahim? Baik, kita kembali ke atas. Abu Nova. Nah, Ustaz. Baik, antum baca. Imma di anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubalighun anillahi ta'ala. Ya. Fasyahadatu lahu bil ubudiyati wa risalati min tamami syahadati an la ilaha illallah. Nah. Wa imma di anna hatina ya Ustaz. Hata ini
hataini wa imma li'anna hataini asyhadataini asasun asasu ya Ustaz. Wa imma li anna hataini syahadati asasu sihhati ya. Nah, asasu sihhatil a'mali wa qubuliha. Ya, jangan untuk baca kubul, qabul. Oh ya qabul. Ustaz. Nah. Jadi makna. Nah, id la sihhata li'amalin. Id la sihhata li'amalin wala qabula wala qabula ya Ustaz. Wala qabula illa bil ikhlasi lillahi ta'ala. Ya. Wa mutabi'atu benar Ustaz. Illa bil ikhlasi lillahi ta'ala wal mutaba'ati ma'tuf kepada ikhlas. Mutaba'ati ya Ustaz. Ya. Jadi majrur juga ya Ustaz. Ya. Mutaba'ati li rasulihi sallallahu alaihi wasallam fa bil ikhlasi lillahi tatahaqqaqu syahadatu an la ilaha illallah wa bil mutaba'ati mutaba'ah masdar. Oh, mutaba'ati li rasulillahi tatahaqqaqu syahadatu an Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ini anna syahadatu anna. Oh ya anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Baik, mumtaz. Tarjim sampai di sini. Imma tuh ada kalanya, Ustaz. Ya. Ada kalanya. Boleh ada jadi. Kalanya, boleh jadi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan dari Allah Ta'ala. Boleh jadi karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah muballigh dari Allah. Yaitu, penyampai, Ustaz. Ya. Penerus atau yang muballigh yang ya. Meneruskan. Meneruskan. Atau utusan boleh ya. Utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka syahadat baginya syahadat kepadanya kepada Allah ya. Syahadat kepada Allah dengan penghambaan dan afan lahu kepada Rasul. Maka bersaksi kepada Rasul ya. Hunya bukan kepada Allah, kepada Rasul. Maka persaksian kepada Rasul dengan dengan bil-ubudiyah, dengan mengatakan dia Abdullah ya, bersaksi bahwa Rasulullah adalah hamba Allah dan risalah karena dan dia sebagai Rasul Allah ya. Dari kesempurnaan syahadat bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Oh, nah. Baik, barakallahu ini tunggu kita jelaskan sedikit. Ini melanjutan dari yang paragraf terakhir. Inna majulat hadis syahadat itu kan itu tadi. Kenapa syahadat ini dijadikan satu rukun padahal lafaznya dua kan gitu? Jawabnya kata Syekh, imma boleh jadi di antara sebabnya karena Rasul itu adalah muballigh dari Allah. Dia adalah dai, adalah Rasul, utusan dari Allah. Maka kesaksian kita kepada Nabi dengan mengatakan dia hamba Allah dan Rasulnya adalah bentuk kesempurnaan syahadat la ilaha illallah. Maka di antara alasannya min tamami, jadi penyempurna syahadat la ilaha illallah. Kalau antum nggak ucapkan ini berarti belum sempurna syahadat kan gitu ya. Ini alasan pertama. Wa imma yang kedua boleh jadi. Wa imma dan boleh jadi karena kedua persaksian ini adalah asas yang valid atau yang benar. Bukan. Asas sihatil a'mal wa qabuliha adalah pondasi atau pokok amal ibadah dikatakan sahih, dikatakan benar. Dikatakan sahih dan diterima. Nah, jadi boleh jadi karena dua syahadat ini adalah menjadi pondasi amal itu dikatakan sahih dan bisa diterima. Kenapa? Nah, ini lanjutannya. Karena tidak sah bagi amal dan tidak diterima kecuali dengan keikhlasan karena Allah Ta'ala. Ya. Dan
dengan mengikuti mengikuti dan Rasul. dengan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Mm-mm. maka dengan keikhlasan karena Allah Ta'ala menjadi benarlah syahadat Tahaqaqu terwujud ya. terrealisasi ya, Ustaz? Realisasilah syahadat. Syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Mm-mm. Dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, realisasi dari syahadat bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Ya, barakallahu fiik. Baik, yang kedua kata Syekh, dan ini yang lebih populer ya, dan dan lebih pas untuk kenapa syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu dijadikan satu, karena itu adalah kedua ini adalah syarat dikabulkan amal. Maksudnya dalam dua lafaz ini terkandung dua syarat dikabulnya amal. Ketika kita bersaksi la ilaha illallah, maka di situ konsekuensinya harus ikhlas. Kalau antum katakan tidak ada Tuhan selain Allah, tapi antum nggak ikhlas, ya, atau antum beramal karena riya atau berbuat syirik, ya berarti tidak sahih kesaksian kita, gitu ya. Maka di persaksian kita atau di syahadat kita la ilaha illallah di situ mengandung makna ikhlas. Dalam ibadah harus ada ikhlas. Dan ketika kita bersaksi Muhammad Rasulullah, maka di situ harus ada mutaba'ah, harus ikut sunnah, harus ikut tuntunan sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka kedua ini adalah syarat sah amal dan syarat diterimanya. Kalau salah satu kurang, ikhlas yang nggak ada, ya udah nggak diterima. Kalau ikhlasnya ada tapi tidak sesuai sunnah, sama saja tidak diterima. Ya. Maka kalau ada orang bertanya, mana dalil syarat dikabul amal itu dua? Ya kan? Jawabnya ini dalilnya, yaitu kesaksian antum la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baik, barakallahu fi Abu Nofa. Kita irab Rasulah. Rasulullah yang mana, Ustaz? Yang pertama ini Rasulah. Oh, khobar anna. Isim anna. Isim li anna ya? Isim li anna. Mubalik khobar li anna. Khobar li anna. Mumtaz. Baik. Syahadata ini? Syahadata ini itu berarti badal, Ustaz. Syahadata ini badal dari hatta ini. Nah. Iya. Asasu khobar li anna. Asasu khobar li anna. Sihati mudhaf ilaih. Sihati apa? Mudhaf ilaih, Ustaz. Mudhaf ilaih. Barakallahu fiik. Nah. Sihata. Sihata isim la, Ustaz. Isim la. Baik. Boleh saya baca sihatun enggak? Boleh enggak saya baca sihatun? Enggak ya, Ustaz. Tidak boleh? Enggak boleh, Ustaz. Boleh, Ustaz. Kenapa boleh? Karena kalimatnya belum sempurna, Ustaz. Bukan. Ini boleh karena la berulang ya. Oh iya, la berulang, Ustaz. La berulang adalah syaitan adalah kabul. Nah. Maka ini cara baca bisa 5 ya. Tapi yang umumnya 2. Bisa antum baca la sihata wala qabula atau la sihatun wala qabulun. Dan ada variasi yang lainnya. Ya, di syarah bab isim la antum akan jumpa ini. Seperti lafaz la haula wala quwata, itu bisa bacanya la haulun wala quwatun karena la berulang. Baik. Barakallahu fiik. Baik. Syahadatu terakhir. Syahadu fa'il, Ustaz. Syahadatu fa'il dari tatahaqqaqu ya. Baik, barakallahu fiik. Kita lanjut ya. Baik. Sabun Fa lanjut satu paragraf lagi mungkin sampai nomor 2. Wa min samarati, lanjut. Wa min samarati syahadati al-'azimati tahriru al-qalbi wa nafsi mirriqi lil makhluqina. Ya. Betul. Walitiba'u li ghairi al-mursalina. Matuf ke Riki ya. Oh iya. Wal ittiba'i li ghairil mursalina. Mumtaz. Baik, matikan sampai sini insyaallah. Dan buah dari syahadat itu sangatlah besar. Bukan. Azim, nahan. Iya, yang besar ya, Ustaz.
Ya, dan buah dari syahadat yang besar. maksudnya di antara buah Hmm. buah dari syahadat yang paling utama ya. Di Agung ini kita dengan utama. Misalnya di antara buah atau hasil yang paling utama dari syahadat adalah tahrirul qalbi, membebaskan hati dan diri dari perbudakan dari makhluk terhadap makhluk dan mengikuti pada selain yang diutus. Ya, tahrirul qalbi wan nafsi minar rikki lil makhlukin wa tahrirul qalbi wan nafsi minal ittiba liwadil mursalin ya. Ini kalimat asalnya ya. Jadi di antara buah dari persaksian kita, syahadat kita kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ini bagus ini, adalah ketika kita bersaksi la ilaha illallah, maka di situ tidak ada penghambaan kepada selain Allah. Maka antum bukan budak dari seorang pun dari makhluk dan sedunia. Antum merdeka. Ya, antum boleh berbuat, ya antum nggak bisa jadi budak karena antum hanya budak Allah. Karena semua kita adalah hamba Allah. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, di situ mengandung mana tidak ada pencipta, tidak ada tuan saya, tidak ada yang patut saya tunduk kepadanya selain kepada Allah. Maka antum membebaskan diri dari perbudakan terhadap selain Allah. Dan kita antum bersaksi Muhammad Rasulullah, maka antum membebaskan diri dari mengikuti ittiba kepada selain Rasul. Karena ketika antum mengatakan Muhammad Rasulullah, maka di situ mengandung mana yang saya ikuti hanyalah Nabi Muhammad SAW. Saya tidak mengikuti fulan, saya tidak mengikuti asyalan, saya tidak mengikuti kiai saya tidak mengikuti, yang saya ikuti adalah Rasulullah. Kalau dia sesuai apa yang disampaikan dengan Rasulullah, maka saya ikutin. Kalau berlawanan dengan disampaikan Rasulullah, maka saya tidak ikuti. Nah, inilah makna dari ittiba yang sebenarnya. Bukan taklid, bukan taklid ya, bukan ta'assub, bukan ikut dengan membabi buta, ya kan? Pokoknya apa yang dikatakan kiai saya ikutin. Mau benar, mau salah, terserah. Ini nggak boleh. Karena bertentangan dengan syahadat Muhammad Rasulullah. Ya, jadi patokan kita adalah mengikuti Rasul. Kalau sesuai dengan apa yang diperintahkan, yang disuruh Rasul, sudah kita ikutin. Kalau berlawanan, ya tentu ini dengan melihat dalil yang ada dan jelas pertentangan dengan sunnah Rasulullah, maka nggak boleh diikuti. Barakallahu fiik, saya Abu Nova. Wafik barakallahu Ustaz. Baik. Man yukmil. Yang mau baca silakan, boleh on-kan sendiri. Pak Wahyu ya? Siapa nih Pak Wahyu? Man ismuka? Kurang jelas suara antum. Audionya kurang ini ya. Suaranya mantul. Siapa ya, Pak Wahyu atau siapa ini? Baik, kita layan dulu boleh. Sandri sekarang, Sandri hadir sama kita atau? Ana mendengar dulu aja, Ustaz. Oh, mendengar dulu. Ya. Kenapa antum mendengar dulu? Baca aja nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Nanti aja, Ustaz. Nanti aja, Ustaz. Nanti aja ya. Boleh. Baik, siapa? Sabudi ada tulis nama atau? Saya tulis saya. Saya Pak Yahya ya? Ya. Saya Pak Yahya. Tafadhol Pak Yahya baca. Wa amma iqamas sholata. Wa amma iqamus sholati. Sholati. Oh ya. Wa amma iqamus sholati fahuwa at-ta'budallahi. Enggak, ini masdar. At-ta'abbudu lillahi ta'ala. Ta'budullahi ta'ala. Enggak, ini ta'abbudu lillahi. Ta'budu lillahi ta'ala. Bi'filiha. Ala wajhil. Ala wajhul. Enggak, ala huruf jar. Ala wajhil istiqamati.
ala wajhil istiqomati watamami fi auqatiha wahiatiha. Ya, lanjut. Wa min samaratihi ini apa ini? Insyirahu sadri wa qurratul aini wal anzazari walinzijaru anil fahsyai wal munkari. Baik, tarjim sampai sini, Pak. Adapun mendirikan sholat, menegakkan sholat, fahuwa adalah beribadah kepada Allah Ta'ala dengan perbuatan, ya, dengan mengerjakannya ala wajhil istiqomah, secara istiqomah, konsisten, nah betul, konsisten dan sempurna, fi auqatiha. Apa ini auqatiha? Waktu, jamak dari waktu. Oh. Pada waktu-waktunya. Pada waktu-waktunya wa aiatiha. Dan tata caranya ya. Oh, dan tata ini tertibnya. Ini makna iqamatus shalah. Ya, maka sekarang kita masuk syahadat iqamatus shalah. Maksudnya apa makna dari iqamus shalah? Ya, makna dari rukun Islam iqamus shalah, yaitu engkau berniat ibadah karena Allah. Jadi pertama maknanya harus ada ta'abbudnya, yaitu karena memang niat ibadah karena Allah dengan cara menunaikannya dengan bentuk yang konsisten, istiqomah, lurus dan sempurna. Baik dari sisi waktu, maksudnya berarti antum tunaikan dia di waktunya, enggak sampai di luar waktu, apalagi di awal waktu ini lebih sempurna, dan dengan tata caranya yang tertib, yang lengkap ya, tata cara yang lengkap. Di situ ada rukunnya, ada wajibnya, ada sunnahnya, ya kan? Ya, maka dinamakan iqamus shalah ketika antum menunaikan semua ini ya. Ini rahasia kenapa rukun Islam bunyinya iqamus shalah, bukan ada shalah. Karena kalau ada, antum hanya sekedar menunaikan. Ya, sekedar mendirikan wajibnya saja, itu udah ada. Tapi kalau iqamu, maka harus sempurna semuanya. Baik, lanjut Pak Yahya. Wa min samaratihi. Wa min samaratihi, dan buahnya dari sholat ini adalah insirahus sodri, ketenangan hati. Dan wa kurotul, dan sejuknya mata atau apa nih sejuk? Ya, menjadi penyejuk jiwa. Wal inzizaru. Apa inzizar? Inzizar terhindar. Oh, terhindar dari kemungkaran dan dari fahisyah, keji dan mungkar ya. Kekejian dan kemungkaran. Ya, ini lafaz ya, kalau dibaca berdua, kalau digandengkan dua maka masing-masing punya makna sendiri. Tapi kalau dibaca satu maka maknanya sama keduanya ya. Iya. Ya, fahsya ini dia berkaitan dengan kekejian yang berkaitan dengan dengan perkara rafats ya. Rafats itu yang berhubungan dengan seksual dan seterusnya. Kalau mungkar ini perkara yang berkaitan dengan akhlak ya, akhlak yang buruk. Baik, di antara buah salat 3, yaitu menjadi penyejuk dari hati ya. Maka orang yang salat jiwanya sejuk, ya, tenang hatinya. Di antara dalilnya kata Nabi SAW, arihna bis shalah, yaitu tenangkan hati kami dengan salat. Qurratu ainin, dan sebagai penyejuk mata. Ya, di antara hadisnya kata Nabi SAW, bahwasanya dijadikan penyejuk mata saya dalam salat. Ya. Dan inzijar anil fahsya' wal munkar, dalilnya apa Pak Yahya? Apanya? Dalil dari inzijar anil fahsya' wal munkar. Itu yang ada di surat Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, maka di antara buah salat itu apa? Ya, dia terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Baik, lanjut Pak Yahya, satu lagi.
Wa amma ita uzzakatu. Ita uzakati. Ita uzzakati fahuwa Ta'abbudu lillahi. Ta'budu lillahi ta'ala Bibadlil qadri. Bibadil qadri wajibi fil amwali wazakati zakawiyatil mustahaqati Wa min samaratihi tathirul nafsi min khalqil ar-radhili al-bahili al-bukhli ya. Al-bukhli wasadi hajati al-islamu wal muslimina. Mumtaz. Tarjim. Adapun membayarkan zakat, menunaikan zakat adalah beribadah kepada Allah Ta'ala bibadli qadri. Bazli ini menyalurkan ya? Mengeluarkan. Oh, dengan meluarkan qadril wajibi. Ya, nilai yang diwajibkan kan ke fi amwali dalam hartanya. Dalam harta-harta yang harta zakat yang untuk berhak mustahik. Bukan, harta-harta yang berhak dizakati itu maksudnya. Oh, harta-harta yang berhak dizakati. Ya. Oh iya. Maksudnya kan yang zakat itu enggak semuanya ya. Jadi iya. zakat itu ada jenisnya. Mana saja yang wajib dizakati. Iya. Buahnya Dan buah dari zakat adalah tathhiru. Tathhir, membersihkan jiwa. Min khalqil. Minal khuluqi ya. Ini salah kita baca tadi. Minal khuluqir radil. Dari akhlak yang buruk. Akhlak yang yaitu buruk bakhil, atau yang pelit. Yang pelit, bakhil. Akhlak yang buruk di sini maksudnya adalah bakhil. Bukhli atau bakhil? Bukhli ya. Bukhlun ya masdarnya. Dan di antara buahnya juga saddu hajatil Islam, menutup kebutuhan Islam dan kaum muslimin. Oh iya. Muslimin. Jadi dua buah zakat ya. Dua fungsi zakat. Pertama menyucikan jiwa, ini kembali kepada muzakinya. Yang kedua menutup kebutuhan khalayak muslimin. Ya, ini kembali kepada memenuhi kali ya. Wasadi menutup apa memenuhi, Ustaz? Bisa, kalau makna secara asalnya sadi itu menutup. Oh. Baik, barakallahu fiik, Pak ya. Kita i'rab berapa ya? Baik, as-salati, apa i'rab as-salati? As-salati idhofah, mudhofun ilaih. Mudhof ilaih. Ta'abbudu, apa i'rab ta'abbudu? Ta'abudu, fa huwa ta'abudu badal dari huwa. Badal atau khabar? Kan ada alif lam. Tadi itu isim isyarah ya. Ini khobar ya, khobar. Ya. Nah, barakallahu fiik. Baik, al-istiqomati. Al-istiqomati mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih. Insyirahu. Mana insyirahu ini? Mana insyirahunya? Nih, saya garis bawahi, Pak. Hah? Bapak lihat layar aja. Wamin. Oh, insyirahu. Insyirahu mubtada. Mumtaz. Mubtada muakhar ya. Iya. Ya, jadi min samarati ini khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Barakallahu fiik. Baik, sama ya. Bibazlil qadri al-wajibi. Apa al-wajibi? Mana itu al-wajibi di mana? Nih. Oh, di bawah. Al-wajibi.
Dari Qadri ya. Jadi Qadril Naat. 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 Naat, barakallahu fiik. Baik. Al-Bukhli, para Bukhli. Al-Bukhli. Al-Bukhli Naat, bukan ya, Naat. Naat salah. Atau kedua ini min hulukil. Apa yang buruk dalam kurung bakhil. Maka bakhil itu adalah badal. Baik. Baik, barakallahu fiik Pak Yahya. Barakallahu Ya, fiik. alhamdulillah. Syukran. Barakallahu fiik. Baik, man yukmil. Baik. Azad. Siapa? Fatih. Siapa? Fathur. Fathur, tafadhol. Ustaz Fathur. Wa amma saumu Ramadhani. Ramadan nih gair munsharif ya. Saumu Ramadhana. Wa amma saumu Ramadhana. Fahuwa ta'abbudullahi ta'ala. Fahuwa at-ta'abbudu lillahi ta'ala bil imsaki anil muftarati muftirati boleh lanjut nahari Ramadana. Ini naharo ya. Naharo ya. Zaraf ya. Naharo Ramadana. Lanjut. Wa min samaratihi tarwidun nafsi an tarkil mahbubati talaban bimarudatillahi azza wa jalla. Azza wa jalla. Ya, Mumtaz. Tarjim. Adapun saum Ramadan, puasa Ramadan adalah peribadatan kepada Allah Ta'ala dengan menahan dari makan siang. Bukan, mufatirat enggak hanya makan siang. Dari semuanya. Dari semuanya. Kalau hanya makan siang berarti minum boleh, Ustaz ya? Yaitu beribadah kepada Allah dengan menahan dari semua yang membatalkan. Lanjut. Di siang bulan Ramadan. Di siang hari bulan Ramadan. Ya, ini makna ini makna dari puasa Ramadan ya. Jadi ini kita dikenalkan oleh Syekh definisi dari puasa itu apa, sholat tadi apa, zakat itu apa, bayar zakat apa itu ya. Dan di antara buahnya adalah tarwidun nafsi, melatih jiwa ya. Membiasakan jiwa ya. Membiasakan jiwa boleh, membiasakan diri. Membiasakan diri dari meninggalkan mahbubat apa? Yang disukai. Hubun ya. Ya, dari kata mahbub ya. Membiasakan diri meninggalkan apa yang disukai. Dengan niat tolaban. Dengan niat mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Keridhaan Allah Azza wa Jalla. Baik, barakallahu fiik. Baik, ini tentang puasa Ramadan ya, maknanya engkau beribadah kepada Allah dengan menahan diri dari yang membatalkan di siang bulan Ramadan. Jadi tiga makna atau 3 poin dalam definisi puasa Ramadan. Yaitu harus ada ta'abbudnya. Kalau nggak ada ta'abbud berarti bukan puasa Ramadan antum namanya. Maksudnya ta'abbud ini harus ada niatnya karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena ngikut saja gitu ya. Dengan cara menahan dari yang membatalkan. Ini kemarin kita udah bahas apa saja yang membatalkan puasa di bab fikih siam ya. Di siang bulan Ramadan ya. Jadi yang berkaitan dengan Ramadan itu hanya di siangnya. Maksudnya antum menahan itu hanya di siang saja. Di malam antum boleh melakukan apa yang tidak boleh dikerjakan di siang bulan Ramadan. Buahnya ya apa buah dari puasa Ramadan? Yaitu melatih diri kita meninggalkan apa yang disukai, ya, meninggalkan syahwat ya, melatih diri untuk meninggalkan makan dan minum ya, padahal kita ingin ya, dan yang lainnya dengan niat mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla.
Kenapa puasa Ramadan itu pahalanya besar? Karena di sini ya. Karena antum patuh, kita patuh meninggalkan apa yang kita sukai semata-mata karena Allah. Jadi Allah perintahkan, tinggalkan sebentar saja selama sebulan penuh di siangnya saja hal-hal ini gitu. Itu dikerjakan maka ini pahalanya besar. Baik, lanjut Safathur nomor 5. Wa amma hajjul baiti fahuwa at-ta'abbudu lillahi ta'ala bi qasdil baitil harami bil qiyami bi sya'airil haji. Mumtaz. Lanjut. Wa min samaratihi tarwibun nafsi ada badil majhudil mali wal badani fi taatillahi ta'ala. Ya. Walihada kanal hajja kanal hajju naw'an minal jihadi fi sabilillahi ta'ala. Ya, Mumtaz. Tarjim. Adapun haji apa ya? Adapun haji ke Baitul Haram, bait ini maksudnya Ka'bah ya. Adapun haji ke Baitul Haram, ini rukun Islam yang nomor 5. Adalah peribadatan kepada Allah Ta'ala dengan pergi. Ya. Biqasdil bait, yaitu dengan menuju Baitul Haram. Qasdi itu menuju ya. Berangkat boleh. Berangkat ke Baitul Haram untuk menegakkan syariat haji ya. Ya, syiar-syiar haji atau manasiknya ya. Manasik haji. Di antara buahnya membiasakan diri atas untuk mengeluarkan kemampuan ya. Ya. Kemampuan harta dan badan dalam ketaatan Allah Ta'ala. Ya, dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Karena sebab ini jadilah haji itu ya. Jadi karena ini kita jadikan jadilah haji itu jenis di antara jenis dari bentuk jihad di jalan Allah. Di jalan Allah Ta'ala. Ya, maka haji itu adalah nau'un minal jihad. Kenapa? Karena antum mengeluarkan harta dan badan juga. Karena orang berjihad, berperang di jalan Allah, dia keluarkan harta dan keluarkan tenaga juga. Ya, maka haji bagian dari jihad. Barakallahu fiik Safathur. Taib, kita irab berapa ya? Taib, Ramadan ya, apa irab Ramadan? Saumu dulu, apa irab saumu ini? Saumu mubtada bukan ya? Mubtada ya. Mubtada. Ramadana itu apa? Mudhaf ilaih bukan? Mudhafun ilaih. Mumtaz. Bil imsaki, mana imsaki? Jar. Jar majrur ya? Jar. Naharo, apa Arab naharo? Apa ya? Hal salah. Apa artinya tadi meninggalkan yang membatalkan di siang Ramadan? Itu apa? Zorof kan? Zorof ya, zorof zaman betul. Zorof zaman. Nah, di antara lafaz zorof adalah nahar, siang. Baik, Mumtaz. Tolaban. Antum tahu nggak Arab tolaban? Tolaban. Nggak tahu, Dad. Coba dulu. Jelas dia mansub kan ya? Andarkil. Tolaban. Yang lain boleh bantu. Safathur. Kira-kira apa? Hal salah. Tamyiz. Tamyiz salah. Maf'ul min ajli. Maf'ul min ajli. Ini maf'ul min ajli namanya ya. Maf'ul min ajli. Ya, betul menerangkan sebab. Oh, sebab. Ya, sebab seorang melatihkan diri dan meninggalkan yang disukai apa? Untuk mencari keridaan Allah. Jadi ini maf'ul min ajli. Keterangan sebab, keterangan tujuan. Nah, di antara cirinya, di antara bentuk maf'ul ajli itu dia masdar mansub. Masdar ya? Ya, dia masdar. Talaban kan masdar.
Baik, barakallahu fiik. Al-Harami. Mana? Oh, itu apa? Mausuf ya? Bukan. Mausuf. Bukan mausuf, dia yang sifatnya. Kalau mausufnya bait. Sifat berarti na'at. Sifat. Taib syairi. Isim jar. Jar majrur ya. Atau isim majrur. Cuma syair ini kenapa boleh kasrah padahal dia ghair munsharif? Asalnya dia ghair munsharif. Oh. Apa kira-kira? Sendiri. Yang lain boleh bantu? Dia mudof. Jadi mudhof. Karena dia jadi mudhof ya. Jadi ghair munsharif kalau jadi mudhof maka boleh kasrah. Semuanya, semua ghair munsharif. Kalau dia jadi mudhof atau dimasuki al maka boleh kasrah ya. Nah, mumtaz. Baik, di sini ada mungkin yang perlu kita nyerapkan. Enggak ada ya. Ini ada al-hajju, safathur. Isim kana. Isim kana ya. Nau'an? Khobar, bukan khobar kana kan? Khobar kana ya. Maka dia mansub ya. Jadi haju isim kana nau'annya khobar kana. Barakallahu fiik, safathur, jazakallahu khair. Man yukmil? Ana ukmil. Man. Ana. Man ana. Siapa? Ustaz Beni, Masya Allah. Anta majal kali sahuna. Allah. Wah, akmil. Barakallahu fiik. Syekh Kabir. Syekhun kabir ya. اقرأ يا شيخ. أيوة. وهذه الثمرات التي ذكرناها لهذه الأسس وما لم نذكره تجعل من الأمة أمة إسلامية طاهرة نقية تدين لله دين الحق وتعامل الخلق بالعدل والصدق لأن ما سواها من شرائع الإسلام يصلح بصلاح هذه الأسس وتصلح أحوال الأمة بصلاح أمر دينها ويفوتها من صلاح أحوالها بقدر ما فاتها من صلاح أمور دنياها من أمور دينها من أمور دينها. طيب بارك الله فيك. اقرأ بالبطء لأن وراءك إخوة مبتدئين. Baik. Tarjim. Wahadi dan tumbuhan-tumbuhan yang telah kami sebutkan. Baik, sinyal ya. Baik, aina Ustaz Beni? Jaringan itu. Jaringan ya. Jaringan ini Riau ya. Baik, sementara kita off dulu Ustaz Beni ya. Tafadhal Ustaz Azani, antum terjemahkan dulu. Bantu Ustaz Beni. Waduh. Wa hadhihi thamaratu. Ya, terjemahkan. Dan buahnya apa namanya? Ya, buah-buah dari yang kami sebutkan tadi ya. Buah-buah dari yang kami sebutkan tadi di hadhil usus untuk dasar ini, pondasi ini, wa ma lam nadhu dan apa yang belum kami sebutkan, taj'alu minal ummati ummatan islamiyatan. Menjadikan umat Islam menjadikan dari umat ini adalah umat Islam yang bersih. Menjadikan umat ini umat Islam yang bersih, tadinu lillahi yang bersih dan suci ya dalam beribadah kepada
dalam beribadah dia beragama kepada Allah dengan agama yang hak. Lanjut. Iya. Wa tu'amilu al-khalqa bil 'adli was-sidqi, dan bermuamalah kepada makhluknya Allah itu, kepada makhluk Allah bil 'adli was-sidqi, dengan adil dan as-sidqi, dengan benar. Ya, dengan jujur ya. Jujur, ya. Menjadikan engkau atau memotivasi engkau bermuamalah dengan makhluk dengan cara bentuk yang adil dan jujur. Jujur. Li'anna ma siwaha, lanjut. Li'anna ma siwaha, karena apa-apa dari selainnya, dari selain umat atau agama. Enggak. Li'anna ma siwa min syara'il Islam. Karena apa yang selainnya dari syariat Islam, ya, selain syariat Islam yang lain dari yang 5 ini, nah ini maksudnya. Karena selain dari yang 5 ini, dari bentuk syariat Islam, yasluhu, karena yang 5 ini dari syariat Islam, yasluhu bi salahi hadhil usus, akan memperbaiki, bukan, akan baik. Akan baik bi salahi hadhil usus, dengan baiknya fondasi yang 5 ini. Oh ya. Jadi syariat Islam yang lainnya akan baik, ya seperti akhlak, seperti yang lainnya, dengan baiknya yang 5 ini, ya betul ya. Wa tasluhu ahwalul ummah, dan akan baik juga kondisi umat bi salahi amri diniha, dengan baiknya urusan agamanya. Ya. Wa yafutuha min sawala ahwaliha, dan akan hilang dari kebaikan umat ini biqadri ma fataha, dengan nilai atau dengan kadar apa yang dari kebaikan agamanya. Ya, akan hilang kebaikan dari umat ini sejumlah hilang kebaikan dari agamanya. Ya, ini kata Syekh, kita simpulkan. Buah yang kita sebutkan tadi dari salat, dari puasa, dari haji, ini memotivasi kita atau menjadikan kita umat Islam yang bersih, ya, yang suci dalam beribadah kepada Allah, dalam beragama kepada Allah. Kenapa? Karena ketika engkau mentauhidkan Allah dengan benar-benar, maka antum menjauhkan syirik. Berarti engkau menjadi umat Islam yang bersih dari kesyirikan. Ketika engkau melaksanakan salat dengan benar-benar salat, maka di antara buah salat tadi apa? Menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Maka menjadikan engkau umat Islam yang bersih dari perbuatan keji dan mungkar. Di antara buah zakat tadi apa? Di antaranya menutup hajatnya kaum muslimin. Maka engkau menjadilah umat Islam yang bersih, yang tidak bakhil, ya, yang tidak membinasakan, membiarkan saudaranya binasa gitu ya. Nah, ini dia di antara hasil dari asas yang tadi. Yang kedua, ketika engkau wujudkan buah tadi atau 5 asas tadi, 5 rukun Islam tadi, engkau akan bermualah kepada makhluk dengan cara yang adil dan jujur ya. Ya, karena apa? Karena syariat yang lain dari yang 5 tadi, yang berkaitan dengan amalan atau dengan akhlak, itu akan baik dengan baiknya yang 5 ini. Dan akan buruk dengan buruknya yang 5 ini. Baik. Fadal Ustaz Azani, antum melanjutkan. Baik. Wa man arada istibanata dzalika falyaqra qaulahu ta'ala. Qaulahu ta'ala walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'sana bayatan an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Awa amina ahlal qura. Ahlu. Awa Al-A'raf ya. Al-A'raf 96, 97, 98. Lanjut. Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Naam. Wal yanzur fi tarikhi min sabaq. Man sabaq. Fi tarikhi man sabaqa. Naam. Wal yanzur fi tarikhi man sabaqa fa inna fi tarikhi ibratan li ulil albabi wa basiratan liman lam yahil duna qalbahu
Duna qalbihi. Duna qalbihi hijabun. Ya. Wallahul Wallahul musta'an. musta'anu. Mumtaz, tarjim. Wa man arada istibanata dzalik, apa artinya? Dan barang siapa yang menginginkan penjelasan dari demikian, dari yang tadi ya. Yang di atas tadi maksudnya. Maka bacalah firman Allah Subhanahu wa taala ini di dalam Al-A'raf. Walau anna ahlal qura sekiranya seandainya, artikan seandainya ahlal qura penduduk negeri amanu, mereka semuanya beriman, wattaqau dan bertakwa, la fatahna alaihim barakat, kami akan membukakan keberkatan. Kami akan bukakan untuk mereka keberkahan. Ya, kami akan bukakan untuk mereka keberkahan minas sama'i wal ardi, dari langit dan bumi. Ya. Jadi syaratnya iman dan takwa. Maka kalau orang beriman bertakwa, maka Allah bukakan baginya pintu-pintu rezeki ya. Dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu. Akan tapi mereka walakin kadzabu. Akan tetapi mereka kadzabu, mengingkari. Ya, mendustakan ayat-ayat kami ya. Mendustakan ayat-ayat kami. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami berilah mereka dengan apa yang mereka usahakan. Ya, maksudnya kami turunkan kepada mereka atau kami balas mereka sesuai apa yang mereka kerjakan ya. Lanjut, afa amina ahlul qura? Apakah penduduk negeri, amina ini dari kata aman ya, apakah merasa aman penduduk negeri? Apakah merasa aman penduduk negeri ayyatiyahum ba'suna bayata? Bahwa ketika datang kepada mereka ba'suna, cobaan, siksaan bayatan wahum naimun. Bayat di malam mabit ya, di malam hari ya. Di malam hari ketika mereka sedang tidur. Awa amina ahlul qura, dan apakah mereka merasa aman ya? Apakah mereka merasa aman untuk negeri itu ayyatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun, ketika dari datangnya azab kami kepada mereka di waktu duha, kepada mereka waktu duha ketika mereka sedang main. Ya, ketika mereka sedang bermain. Afa aminu makrallah? Apakah mereka merasa aman dari makarnya Allah? Fala ya'manu makrallahi ilal qaumul khasirun, dan tidaklah akan aman dari makar Allah kecuali, ini bukan tidak aman, tidak ada yang merasa aman dari makar Allah, maksudnya dia tenang-tenang saja, dia meyakini oh udah nggak mungkin azab Allah akan datang pada kami, lalu dia bermaksiat dan seterusnya ya, maka ini dianggap orang yang tidak merasa aman dari makar Allah. Maka kata Allah apa? Dan tidaklah ada orang yang merasa aman dari makar Allah itu, dari siksaan Allah, kecuali mereka lah orang-orang yang merugi. Baik, yang bisa kita ambil dari ayat ini kata Syekh apa? Ketika engkau wujudkan buah dari 5 rukun Islam tadi, maka engkau akan baik agamamu dan engkau akan berakhlak dengan baik ya kan? Dan engkau akan baik juga, semua akhlak, semua syariatmu akan baik juga. Ini dalilnya, kata Allah apa? Seandainya penduduk negeri itu bertakwa, beriman, ya berarti dia baik. Dia kerjakan semua rukun Islamnya, semua rukun-rukun kewajibannya, maka kata Allah, kami jadikan kepada mereka, kami limpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Sebaliknya kalau mereka mendustakan, ini dia. Jadi dari sini diambil bahwasanya ketika tidak baik usus tadi, yang 5 tadi, maka di situ bisa mengundang bencana dan kerugian dan seterusnya ya. Wal yanzur fi tarikhi, dan hendaklah dia melihat, lanjut. Dan hendaklah dia melihat fi tarikhi man sabaqa, kepada tarikh atau sejarah orang-orang yang sebelumnya. Fa inna fi tarikhi ibratan li ulil albab. Karena sesungguhnya di dalam sejarah tersebut ada suatu pelajaran, ibratan, suatu pelajaran li ulil albab, bagi orang-orang yang mau berakal, albab. Ya, orang-orang yang berakal. Wa basiratan liman lam yahil duna qalbihi. Dan terdapat basirah ya, terdapat pelajaran bagi orang yang tidak terhalang hatinya oleh hijab. Bagi orang yang hatinya belum tertutup, ini maksudnya ya.
Karena kalau sudah tertutup hatinya, udah nggak ada lagi dia bisa ngambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang sudah lewat ya. Dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Baik, barakallahu fiik Ustaz Azani. Kita i'rab kan berapa yang bisa kita i'rab dari atas tadi ya, dari Ustaz Beni ya. Yang tadi Ustaz Beni aja. As-samaratu, apa i'rab as-samaratu? Man Ustaz? Ana? Ya. Wa hadhihi ats-tsamaratu na'at. Na'at, salah. La. Badal dari hazihi. Badal. Badal ya, ada setelah isim isyarah itu badal. Nah, sama dengan li hadhil ususi, maka ususi juga badal. Baik. Nadhkurhu, kenapa sukun roknya? Nadhkurhu. Oh, karena sebelumnya ada huruf majzum. Huruf jazam ya, maka fi'il mudhari'nya majzum. Mumtaz. Ya. Baik, islamiyatan, apa islamiyatan? Minal ummati ummatan islamiyatan. Islamiyatan di sini sebagai hal. Salah. Oh, sebagai maf'ul mutlak. Salah. Umat Islam. Nah, umat Islam. Umatnya Islam. Ini na'at. Ya. Sorry. Ini cara menjadikan sebuah isim yang bukan sifat menjadi sifat. Caranya ini dia. Antum tambahkan ya ini ya. Maka dia menjadi sifat. Seperti Arab. Maka antum tambahkan al-Arabiyyah. Lugatun Arabiyyatun. Nah, mumtaz ya. Baik. Al-khalqa. Apa al-khalqa? Al-khalqa mana? Wa tu'amilul khalqa. Di sini i'rabnya maf'ul bih. Maf'ulun bih. Ahwalu. Ahwalu. Di sini i'rabnya fa'il. Fa'il, mumtaz. Baik. Ma fataha. Ma ini apa namanya? Nih, ma fataha. Ma sababiyah? Bukan. Ada yang tahu ikhwah? Aku jawab, Ustaz, bukan ya? Bukan. Enggak ada syarat di sini. Apa kira-kira ma-nya? Ma apa namanya? Ma al-fasidah. Ini mau pelajarannya lanjut nih. Ada yang tahu? Enggak ada? Manafili jinsi. Bukan. Kalau enggak ada yang ada tuh lah nafil jinsi, Pak. Ma. Ini namanya ma masdariyah ya. Ya. Ya, bedanya sama ma mausul. Kalau ma mausul dia ya, seperti isim mausul biasa. Kalau ma masdariyah itu dia bisa diubah menjadi makna masdar. Nah, jadi ma masdariyah itu bisa untuk ubah apa yang setelah ma ini menjadi masdar. Ya, seperti di sini wa yafutuha min salahi ahwaliha bi qadri fawati min salahi umuri diniha. Maka bisa untuk ubah ma fatani menjadi masdar fawati. Ya, maka namanya ma masdariyah. Caranya mudah, bisa nggak diubah ini jadi masdar? Yang setelah ma ini bisa nggak dijadikan masdar? Kalau bisa berarti ma-nya ma masdariyah. Baik, barakallahu fiik. Baik, satu lagi mungkin ya di bawahnya. Man arada istibanata. Apa istibanata Ustaz Azani? Man arada istibanata di sini juga maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Dzalika man arada istibanata. Isim isyarah i'rabnya maf'ulun mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Ya, mumtaz ya. Fal yaqra kenapa sukun? Karena di sini fi'lun amri, fi'l amar. Bukan, fal yaqra bukan fi'l amar, fi'l mudhari dia. Oh, di sini jawab syarat. Bukan. Arada. Nah, dia jawab syarat tapi menjazamkannya bukan karena jawab syaratnya ya. Oh,
Tapi karena ada lam ini ya. Lam amar namanya. Lam amar. Lam amar nih, lam amar. Lam amar itu di antara huruf jazam. Lam amar di antara huruf jazam. Taib. Sampai taib. Kita ayat nggak ada yang kita perlu i'rab? Taib, makro, apa i'rab makro? Mana? Afa aminu makrallah, apa i'rab makro? Oh, di sini maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Man, apa i'rab man? Man yang ada di bawah makro itu. Oh. Di sini wali fi tarikhi man sabaq. Itu ya, Ustaz? Di sini juga maf'ulun bih. Salah. Mudhafun ilaih. Kan fi tarikhi man sabaqa ya. Mudhaf dari mudhaf ilaih kepada tarikh ya. Baik, barakallahu fi. Al-musta'anu terakhir apa ya? Al-musta'anu, Allahul musta'an. Di sini sebagai khabar. Khabar dari mubtada Allah. Baik, jazakumullah khair. Kita lihat sebelahnya apa? Setelahnya usus al-aqidah al-islamiyah. Ini bab baru ya. Baik, kita cukupkan di sini insyaallah. Ini bab baru. Kita dia cuma satu halaman. Baik, kita baca insyaallah. Man yaqra? Ada yang mau silakan, yang sudah baca mau ulang boleh? Fikar, Ustaz. Safikar, tafadhal Safikar. Usus ya. Ususu al-aqidatu al-islamiyatu. Enggak, aqidati mudhaf ilaih. Al-aqidati al-islamiyati. Ad-dinul islamiyah kama asabaqa. Aqidatu wa syari'atu. Aqidatun wa syari'atun. Lanjut, waqad asyarna ila syai'in minas samara'ihi min syara'ihi wa zakarna arkanahu allati takbiru asasan. Nah, ini allati tu'tabaru ya. Ini fi'il majhul. Tu'tabaru asasan li syara'ihi. Ya. Amma al-aqidatu al-islamiyatu fa'ususuha al-imanu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi. Mumtaz. Waqad dalla alal hadhil ususu al-kitab. Ala hadhil ususi badal. Ala hadhil ususi al-kitabillahi. Enggak, ini kitabu, fa'il dari dalla. Kitabu. Kitabullahi wa sunnati. Wa sunnatu ya. Wa sunnatu rasulihi. Wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fafi kitab billahi ta'ala yaqulullah yaqulullahu laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Naam. Wan nabiyina wa yaqulu fil qadri inna kulla syai'in khalaqnahu bi qadarin. Wa fi sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada wa ma amruna illa
Sudah ini wahidatun. Oh ya, wahidatun Kalamhim bil basar. kalamhim bil basar. Nah, lanjut. Wa fi sunnati Rasulillahi Wa fi sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam mujiban li Jabiri Jibril li Jibril hina sa'alahu an al-imanu an huruf jar al-imani al-imanu an tu'mina billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Rawahu Muslim. Rawahu Muslimun. Barakallahu fiik. Tarjim. Asas akidah Islam. Pondasi dari akidah Islam. Agama Islam. Sebagaimana telah berlalu. Adalah ini kabar ya. Adalah akidah dan syariat. Dari syariat. Ya, maksudnya agama Islam itu terdiri dari akidah dan syariat. Jadi ada akidahnya dan ada syariatnya. Lanjut, dan kami sudah memberikan isyarat. Dari kepada sesuatu dari syariat-syariat. Dari syariat-syariatnya. Dan kami sudah sebutkan. Asas rukun-rukunnya. Yang dianggap dianggap sebagai asas dari semua syariatnya. Dari syariat. Masuk Syekh di sini, Islam itu adalah akidah dan syariat. Akidah, keyakinan, keimanan, dan syariat. Syariat itu yang berkaitan dengan ibadah. Ya, syariat kami sudah sebutkan tadi, itu yang rukun Islam yang 5. Jadi rukun Islam itu syariat. Ya, meskipun di situ ada syahadat ya yang berkaitan dengan keyakinan, tapi umumnya dia syariat, salat, zakat, puasa, haji kan ya. Nah, maka yang tadi sudah sebutkan di atas itu berkaitan dengan dianggap sebagai asas dari syariat. Ya, apakah syariat Islam hanya 5 saja? Tidak. Banyak, cuma yang 5 ini adalah asasnya. Adalah rukunnya, maka dikatakan rukun Islam. Adapun akidah, sekarang lanjut. Adapun akidah Islam. Dan pondasinya adalah iman kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan kepada hari akhir, dan takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, ini pondasi iman atau yang berkaitan dengan akidah, yaitu berkaitan dengan rukun iman. Lanjut. Mana yang menunjukkan dalilnya? Waqad dalla ala hadhil usus. Dalil yang menunjukkan terhadap pondasi ini adalah dari kitabullah dan kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Nah, Rasulullah SAW dari kitab dan hadis Al-Quran. Mana Al-Quran yang menunjukkan tentang rukun iman? Lanjut. Dari rukun iman. Dari kitab Allah adalah ini dia, Laisal birra, surah Al-Baqarah ya. Al-Baqarah ayat 177 katanya. 177 ya. Laisal birra, bukanlah kebaikan itu engkau menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Nah, akan tetapi kebaikan itu, kebajikan itu adalah ini dia rukun iman. Ketika engkau beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, dan para nabi. Maka di ayat ini disebutkan rukun iman ya. Dan mana rukun iman yang berkaitan dengan qadar? Ini dalil di surat yang lain ya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Al-Qamar ayat 49 ya. Artinya, sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan qadarnya. Wa ma amruna, dan tidak adalah perintah kami kecuali satu saja ya. Satu ini satu kata seperti sekejap mata ya. Kalam himbil basar. Maksudnya kalau Allah berkehendak, dia cukup mengatakan kun fayakun. Maka kata Allah, tidak adalah perintah kami kecuali hanya sekejap mata saja, maka jadi dia gitu. Ini dalil tentang qadar ya. Jadi dalil rukun iman itu ada di Al-Qur'an. Ya, rukun iman yang 5 itu ada Al-Baqarah 177.
Rukun iman yang keenam tentang qadar ada di surat Al-Qamar. Wa fi sunnati Rasulillah, dan dari hadis mana dalil rukun iman? Yaitu hadis Jibril. Hadis Jibril ya. Yaitu yang sering kita dengar bahwasanya Nabi SAW menjawab pertanyaan Jibril ketika Jibril bertanya kepada Nabi tentang iman. Maka kata Nabi apa? Iman itu engkau beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baik dan buruk. Rawahu Muslimun. Barakallahu fika taib. Masih ada 3 menit, kita i'rabkan. I'rabkan berapa yang bisa kita i'rab? Taib. Aqidatun, perab aqidatun. Yang mana, Ustaz? Nih, saya tunjuk mus. Aqidatun. Aqidatun. Sama satu. Khobar ya, dari Adino. Khobar, ya. Khobar dari Adino. Selesai. Taib. Ususuha. Ususuha. Mubtada. Mubtada ya. Ya, mubtada dari mubtada ya. Dan dia sebagai jawab ya, jawab dari akidah. Akidah ini mubtada juga. Fa-nya fa jawab. Ususuha ini mubtada 2 ya. Jadi kita bilang usus mubtada 2. Al-imanu apa? Khobar. Khobar ya, mumtaz. Baik, kitabu. Ada maf'ulun khobar saja. Khobar salah. Nih, kuncinya di sini dalla. Dalla nih fi'il, berarti kitabu fa'il. Fa'il. Nah, ini di antara bentuk fa'il itu enggak mesti setelah fi'il ya. Dia dipisahkan oleh 3 kata malahan. Nah, maka dalla ala hazil usus kitabu ya. Baik, kita lihat ke bawah sedikit lagi. Baik. Mujiban, apa Arab mujiban? Nih, mujiban. Mujiban. Nah, ini bagus nih soalnya. Mujiban. Menjawab. Maf'ulun bih. Salah. Yang lain boleh bantu. Mujiban. Hal. Hal dari yaqulu. Yaqulu Nabi SAW mujiban li Jibril ya. Baik. Antu'mina. Tu'mina ini apa namanya? Tu'mina fi'il mudhari apa? Mansub. Mansub keadaan ya. Ini namanya masdar mu'awwal. Apa i'rab masdar mu'awwal di sini? Setiap masdar mu'awwal itu dia punya i'rab baru ya, i'rab tambahan. Lafaz antu'mina ini siapa yang tahu apa i'rabnya di sini? Khabar Ustaz. Khabar ya, khabar dari al-iman. Iman. Al-imanu mubtada, antu'mina khabarnya. Ya, jadi dia tapi dibikin dalam bentuk masdar mu'awwal. Muslimun safika terakhir, rawahu Muslimun. Khabar gitu. Salah. Rawahu Muslimun, Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Berarti Muslim apa? Fa'il ya? Fa'il dari rawa. Rawahu Muslimun, rawa fi'il. Iya. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Kita cukupkan di sini insyaallah. Pertemuan kedua kita dapat 13 sampai halaman 13 ya. Alhamdulillah. Berapa halaman nih? Ada 5 ya? 5 atau 4 ya. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullah khair ikhwah. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan besok masuk rukun iman ya. Maka kita siapkan di rumah, terutama yang bagian baca ya. Disiapkan baik-baiknya, sebaik-baiknya 5 halaman ke depan ya. Jadi insyaallah kita usahakan 5 atau 4 halaman dapat setiap pertemuan. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Kita cukupkan di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.